Dan untuk mengulas soal penuntasan kasus pengemudi ojek online yang tewas ditabrak rantis Brimob kemarin malam, kita bahas petang ini bersama dengan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi, hadir juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan keluarga almarhum Afan Kurniawan, Ibu Ira. Kami masih menantikan sambungannya. Yang sudah terhubung ada Pak Arianto dan Bung Ferry. Selamat petang. Saya ke Bung Ferry dulu ya. Tadi kan dari konferensi pers terakhir bahwa 7 anggota Brimob dipatsuskan untuk diinvestigasi terkait keterlibatannya. Seberapa harus cepatnya proses ini berlangsung agar amarah publik bisa segera terkendali, Bung Ferry? Saya pikir secepat-cepatnya ya pasti, karena polisi berpacu dengan waktu untuk memastikan tindakan yang dilakukan betul-betul mendapatkan sanksi yang proporsional. Dan saya yakin kalau dilihat video yang ada, ini sanksi harus sangat berat ya. Karena kalau dibilang ini tentu saja upaya pembunuhan yang menurut saya tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Dan karena ini bicara soal kemarahan publik, tentu polisi wajib bijaksana dan memastikan agar seluruh tindakannya betul-betul tindakan yang mampu menyejukkan suasana. Tindakan transparan, menyejukkan suasana kalau penegakan hukumnya berjalan dengan baik, Pak Arianto. Dalam kondisi saat ini mengatasi, kita katakanlah krisis yang terjadi kepercayaan publik terhadap Polri pasca peristiwa tadi malam, selain penanganan di Brimob, apalagi yang harus dilakukan dalam waktu segera? Ya, saya melihat kemarin kejadian kaget banget ya. Saya menduga ini pasti akan meledak dan menimbulkan gejolak di seluruh Indonesia. Makanya kami menyarankan pada ini, masalah ini adalah suatu tragedi ya, suatu musibah, bukan hanya musibah untuk Polda Metro yang menangani ternyata terjadi kekeliruan dan sehingga fatal akibatnya itu, juga bukan ini masalah yang dihadapi oleh Brimob, tetapi masalah Polri secara keseluruhan. Bahkan ini menjadi masalah bangsa ini ya. Karena ternyata di dalam kasus unjuk rasa ini ternyata masih ada terjadi orang yang tewas gitu ya. Ini merupakan tantangan berat bagi polisi. Tetapi saya pertama kali ya saya bela sungkawa kepada keluarga Pak Arfan dan kemudian pada keluarga besar ojol juga ya yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa bisa segera tuntas, kelihatan transparan penyelesaiannya gitu. Nah kemudian selama ini kita lihat ya semalam Bapak Kapolri sudah menyampaikan maaf dalam-dalamnya, bahkan beliau bisa ketemu dengan orang tua dan kemudian Pak Polda Metro juga demikian hadir di tempat pemakaman, kemudian dan Satbrimob, Kor Brimob juga, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan minta maaf dan kemudian ikut bela sungkawa, bahkan juga memberikan dukungan untuk kepentingan berikut. Itu menunjukkan simpati ya bangsa ini terhadap tragedi yang terjadi sekarang ini. Nah sekarang polisi menghadapi yang cobaan yang gede sekarang ini, yang harusnya adalah secara frontal ya semua itu menyatakan maaf. Oleh karena itu saya sini juga menyampaikan maaf juga gitu ya, bukan basa-basi maafnya ini kan. Itu memang sudah terjadi kayak gitu, apalagi sudah ada orang meninggal, maka polisi sekarang konsekuensinya adalah harus pasti akan memeriksa yang bersangkutan itu secara transparan dan cepat. Dan alhamdulillah saya kok sesuai dengan harapan saya dulu ya, ketika saya mengusulkan yang namanya sidang kode etik itu, jangan seperti teori yang itu bikin panitianya sebulan dan sebagainya. Itu kalau kasusnya kan ini yang clear, kejadiannya clear sekali, simple kasusnya ini. Sehingga untuk membuktikannya, apalagi kan pelakunya ada di dalam satu mobil itu sendiri. Jadi itu, dan ternyata memang benar, hanya 1 hari bisa diputus melanggar kode etik sekian dan kemudian dipatsus gitu. Tetapi karena ini ada orang meninggal, pasti nanti proses meninggalnya orang itu juga nanti akan diteliti. Apakah ini kasusnya kasus sebagai kecelakaan atau 338 atau 340 dan sebagainya, itu pasti nanti akan didalami setelah penjatuhan dari kode etik ini gitu. Dan yang kedua, polisi juga jadi polisi sekarang menghadapi banyak ini ya, menghadapi demo-demo yang beruntutan ini, juga kemudian menghadapi gejolak di seluruh wilayah karena ojol itu
makanya polisi sekarang ini juga menyampaikan pada jajaran agar hati-hati dan jangan sampai memancing kemarahan massal gitu loh. Ya, Dan mudah-mudahan ini bisa. Dan kemudian yang paling penting adalah memberikan penerangan pada masyarakat. Inilah yang terjadi ya. Setelah tanaman, polisi tidak melindungi apa yang salah pasti akan dihukum sesuai dengan bobot kesalahannya. ya. Dan kemudian akan diumumkan pada masyarakat. Masyarakat boleh senantiasa mengecek perkembangan itu. Bahkan kita usulkan ya, ada dibentuk tim pencari fakta yang melibatkan orang-orang yang netral gitu ya. Supaya nanti tidak dicurigai lagi polisi itu melakukan tindakan yang kemudian menutupi kesalahan seperti yang sering diduga seperti jadi penegakannya harus transparan, harus tegas, tapi yang harus sama-sama digarisbawahi ini kan dimensinya seperti yang tadi Pak Arianto sampaikan, ini dimensinya masih pelanggaran etik. Nah, pidananya juga harus segera diusut karena ada nyawa yang hilang. Bagaimana juga ya, karena ada nyawa yang hilang, ada yang meninggal, ada korban meninggal, harus segera tegas. Tapi apakah berhenti di 7 orang ini saja, Bung Ferry? Tapi kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang sesaat lagi. Yang Anda saksikan ini adalah tadi pada saat pemakaman pengemudi ojek online yang tewas ditabrak oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob, dan saat ini proses yang sedang berjalan adalah 7 anggota Brimob yang diduga terlibat dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan sedang menjalani penempatan khusus selama 20 hari ke depan pada 29 Agustus sampai 17 September mendatang. Gelombang unjuk rasa terjadi di sejumlah titik di Jakarta, diantaranya di depan Mapolda Metro Jaya, juga di depan Makobrimob, kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Tadi kita sudah membahas juga bagaimana penegakan hukum tetap harus dilanjutkan. Masih bersama kami staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bung Ferry, kalau tadi kan kita sempat bahas bahwa ya sekarang patsus berjalan karena melanggarnya kode etik, tapi pidananya mau tidak mau juga harus berjalan dan harus diawasi karena ada nyawa yang hilang, ada korban meninggal dunia. Nah, proses transparan seperti apa sih yang diharapkan oleh publik dan apa yang menjadi catatan selama ini jikalau ada kasus yang melibatkan aparat, Bung Ferry? Ya, pertama soal brutalitas dan kesenangan teman-teman kepolisian di lapangan ya, terutama kepada para pengunjuk rasa, kan bukan satu kali ini saja. Ini bagian dari akumulasi dari berbagai tindakan brutal di lapangan. Nah, memang sampai sejauh ini kita belum melihat ada upaya perbaikan. Oleh karena itu, kalau kemudian peristiwa ini terjadi berulang kali, mestinya sanksinya memang sangat keras dan prosesnya juga harus dipercaya oleh publik. Bagi saya ini tantangan bagi teman-teman kepolisian ya untuk memastikan proses ini betul-betul terbuka dan orang yang melakukan kesalahan betul-betul disanksi sekeras-kerasnya. Dan kalau bisa memang keterbukaan proses ini menjadi gaya baru bagi kepolisian untuk mengungkap bahwa kepolisian berupaya memperbaiki keadaan. Kalau tidak, tentu saja orang tidak akan merasa puas dan orang-orang merasa ini akan terjadi peristiwa yang berulang ketika kemudian seluruh amarah massa sudah tenang, tiba-tiba proses akan lenyap atau kemudian tidak diketahui secara terbuka apa yang sedang dikerjakan terkait dengan perkara ini. Dan kalau dalam kasus ini, apakah bisa berhenti di 7 orang anggota Brimob saja, Bung Ferry? Jikalau tidak, siapa-siapa saja yang harus diusut tuntas? Ya, Pak Arianto tadi paham betul ya konsep administrasi negara. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada anak buah ya, tapi tanggung jawab itu sampai ke atasan langsung mereka. Dan saya pikir karena ini bicara soal etik terlebih dahulu ya, sebelum tindak pidananya, dalam hal-hal etik sebenarnya pimpinan dari pelaku pelanggaran etik juga harus bertanggung jawab karena dia ada tanggung jawab untuk mensupervisi, memastikan kerja anak buahnya tetap tepat sasaran, sehingga mestinya kalau bicara etik akan diperiksa jauh, itu bisa sampai ke atas gitu ya.
apakah kemudian ada tindakan-tindakan administrasi dan etis yang mungkin terlanggar oleh pimpinan yang bersangkutan. Ya, itu yang harus diusut sampai tuntas dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan keluarga almarhum Afan Kurniawan, yakni sepupu dari almarhum. Bu Ira, selamat petang. Ya. Bu Ira, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska dari studio Kompas TV. Bu Ira, kami pertama-tama tentu mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, Bu Ira. Iya, terima kasih sebelumnya untuk ucapan duka dan belasungkawa dari banyak pihak, yang baik yang sudah hadir ke rumah duka, ke pemakaman, atau yang sudah mengucapkan lewat banyak media sosial untuk adik kami yang sudah berpulang, Afan Kurniawan. Keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya, Kak. Ya, terima kasih Mbak Ira, di kondisi yang sangat sulit pasti untuk keluarga. Terima kasih masih bersedia untuk menerima kami untuk berbincang bersama Mbak Ira. Mbak Ira, boleh tolong buka kameranya agar kita bisa terhubung lewat Zoom karena masih terdengar suaranya saja. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Ira sudah bersedia. Mbak Ira, boleh tolong diceritakan kepada kami, mohon maaf kalau kami harus mengungkit lagi momen yang berat kemarin. Bagaimana ceritanya almarhum ada di lokasi dan bagaimana pula keluarga akhirnya tahu bahwa almarhum ini jadi salah satu korban? Kemarin adik saya pamit sama ibunya, kebetulan saya kakak sepupunya beda rumah. Dan info ini kalau untuk info keberangkatan dia dari rumah memang izin untuk narik seperti biasa. Beliau memang kegiatan sehari-harinya narik ojol gitu. Beliau izin ke ibu untuk kerja seperti biasa, narik ojol sampai sore. Biasanya memang kalau ayahnya juga kan narik ojol tapi nggak segigih beliau gitu. Kalau siang mungkin ayah udah pulang karena usia juga ya. Tapi kalau beliau walaupun udah sore, kalau misalkan memang belum mencapai target dia belum pulang gitu. Jadi kemarin itu kita dapat info itu dari rekan-rekan ojol datang ke rumah nenek kami, yang dimana rumah nenek kami adalah alamat yang tertera pada KTP Afan gitu. Jujur kami shock di situ karena percaya nggak percaya gitu, dapat infonya hanya terlindas mobil, kami belum tahu mobil apa, siapa, segala macamnya kami belum tahu gitu. Terus bibi saya, adik dari ayah Afan, langsung ke rumah sakit Pelni. Di sana saking paniknya dia lupa bawa handphone juga. Jadi di sana dia cari informasi adik saya, ternyata adik saya adanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke. Ternyata di RCM ya, Mbak